di dalam kitab sholat berjamaah yang ditulis oleh seorang ulama, di mana beliau mencantumkan kisah-kisah luar biasa orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang rela datang ke masjid dan ke musalla untuk berjamaah walaupun fisiknya mempunyai kekurangan. Sahabat ini bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Beliau memiliki keterbatasan, matanya buta, tidak mampu melihat dengan sempurna. Maka suatu ketika turun perintah untuk sholat berjamaah di masjid, beliau laksanakan karena Allah. Tapi kemudian beliau berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mendapatkan keringanan? Aliyya ruksah. Bolehkah saya dapat keringanan di sholat subuh? Karena bila sholat zuhur ke asar, saya berjalan dari rumah terang, banyak penuntun. Dari maghrib ke isya masih terang, saya ke masjid, banyak penuntun. Saya masih bisa i'tikaf dari maghrib ke isya. Tapi bila waktu subuh ya Rasul, rumah saya jauh, mata saya buta, gelap, tidak ada penuntun. Bolehkah di waktu subuh ini saya sholat di rumah? Bolehkah saya dapat keringanan sholat di rumah ya Rasul?" Apa kata baginda Rasul? Rasul tidak mengiyakan dengan berkata boleh dan tidak mengatakan tidak. Beliau Rasul kemudian bertanya kepada sahabat mulia ini, "Atasma'ul adzan?" Wahai sahabat mulia, apakah kamu masih mendengar azan? Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum kemudian menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Ya ya Rasul, saya masih mendengar azan." "Ma dumta tasma'ul adzan," kata baginda Rasul, "ma dumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid." Selama telingamu masih mendengar azan, maka usahakan sekuat tenaga laksanakan sholat berjamaah di rumah Allah, di musalla atau di masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Patut kita ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Karena pagi hari ini banyak orang-orang yang masih diberikan nikmat sama seperti kita. Diberikan kesehatan, diberikan nikmat mampu melangkahkan kaki, tapi tidak diberikan nikmat ketukan hati. Sehingga begitu tadi terdengar azan berkumandang di waktu subuh tadi, tidak terketuk hatinya dan tidak melangkahkan kakinya ke musalla dan rumah Allah. Banyak orang-orang juga yang ingin datang ke tempat ini, ingin duduk bersama kita, diberikan nikmat oleh Allah berupa ketukan hati, tapi tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Maka kita hari ini, yang pagi ini diberikan nikmat berupa sehat walafiat, diberikan nikmat berupa taufik, sehingga terketuk hati kita. Dengan terketuk hati itu kemudian meringankan kaki, melangkahkan kaki ke rumah Allah ini, maka patut kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat sehat yang kita rasakan dibarengi dengan nikmat taufik, ketukan hati, sehingga kaki kemudian melangkah. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang diberikan nikmat berupa ketukan hati, hikmah yang begitu dalam,
mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat yang begitu banyak. Belum lengkap rasanya kalau kita hanya mampu memuji Allah, namun belum mampu memuji kekasihnya, makhluk ciptaan yang paling mulia, bersamanya di bawah kitab suci yang paling mulia. Beliau mendakwahkan umat yang paling mulia. Beliau orang yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginya kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap baginda Rasul membuka taklimnya, bahkan setiap beliau membuka khutbahnya di setiap pekan di hari Jumat, ada satu pesan yang tidak pernah beliau tinggalkan. Di antara banyak pesan yang beliau sampaikan, satu pesan ini tidak pernah beliau tinggalkan. Ketika beliau membuka khutbahnya, bahkan membuka taklimnya, pesan itu adalah pesan wasiat takwa. Maka pengkultum hari ini mengikuti sunnah baginda Rasul, membuka taklim ini dengan mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian agar selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apapun yang Allah perintahkan dengan sekuat tenaga kita. Dengan berbarengan itu pula menjauhi segala apapun yang Allah larang dalam kehidupan kita. Dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti akan membawa kebaikan, kemaslahatan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan berbarengan dengan itu meyakini bahwa apapun yang Allah larang akan membawa keburukan, kemudaratan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itulah makna sebenar-benarnya takwa, bukan hanya meyakini tapi juga melaksanakan dengan sekuat tenaga apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, hadis yang begitu dalam, yang perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Beliau pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan, kata baginda Rasul. Man, dalam uslub bahasa Arab, man disebut dengan ismun mausulun yadullu alal amiyah, kata benda yang menunjuk subjek atau objek tanpa batas. Tuakah, mudakah, kecilkah, besarkah, wanitakah, perempuankah, man, siapapun orangnya. Yuridillahu bihi khairan, yang Allah ingin dia menjadi orang baik, Allah ingin merubahnya jadi orang baik, yang Allah ingin dia berubah jadi orang baik. Kata baginda Rasul, siapa orang yang Allah ingin jadikan dia orang baik? Apa tanda-tandanya? Man yuridillahu bihi khairan, maka tanda-tandanya bukan diberikan nikmat dunia yang banyak, tanda-tandanya bukan diberikan kesenangan dunia yang melimpah, tapi tanda-tandanya adalah fal yufaqqihu fid din, maka orang itu akan diberikan dorongan dalam hatinya untuk senantiasa belajar dengan agamanya supaya lebih dalam pengetahuan agamanya. Jadi orang yang ingin Allah berikan kebaikan baginya, Allah ingin rubah kehidupannya supaya lebih baik, tanda pertamanya adalah diberikan ketukan supaya mau belajar agamanya dengan baik. Maka di antara orang-orang yang hari ini, di pagi ini hidup, bernafas, berjalan, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, mau duduk di majelis ilmu untuk memperdalam pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang oleh Allah disebut orang-orang yang baik. Kemudian hadis selanjutnya, baginda Rasul menjelaskan keutamaan bagi orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Dalam hadis yang mafhum disampaikan oleh para ulama, man salaka tariqon, siapa orang yang mau berjalan
dari rumahnya, dari kantornya, dari tempat tinggalnya, yaltamitsu fihi ilman, karena dengan niatan ingin memperdalam pengetahuan ilmu agamanya, ingin menuntut ilmu, maka kata baginda Rasul, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka baginda Rasul menyebutkan orang-orang yang sedemikian itu nantinya akan diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di tempat ini, tapi mudah-mudahan di akhirat kelak kita bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lain Rasulullah menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Sahar. Nama KTP-nya Abdurrahman bin Sahar. Karena ia mencintai anak-anak kucing yang banyak berkeliaran di kota Madinah, Rasulullah kemudian menyebutnya Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar. Beliau adalah sahabat dari Yaman, sahabat muda dari Yaman. Begitu cintanya dengan anak-anak kucing yang berkeliaran di Madinah, beliau dijuluki oleh Rasul sebagai Abu Hurairah, bapaknya anak-anak kucing. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang dikutip dan ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Hadis yang berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Rasulullah bersabda, "Salatur rajuli fil jamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi." Salatnya seorang laki-laki yang dilaksanakan secara berjamaah di rumah Allah, baik di masjid-masjid ataupun musolla-musolla, itu nilainya, keutamaannya tazidu ala salatihi, lebih utama dari orang-orang yang salat di rumahnya, au fi suqihi, atau di kantor-kantornya. Suq dapat diartikan pasar, dapat diartikan juga kantor. Karena zaman Nabi pusat bisnisnya ada di pasar. Maka kalau sekarang bisa diartikan suq bukan hanya pasar, tapi juga kantor-kantor, tempat-tempat kita bekerja. Orang yang sholat berjamaah di masjid atau musolla, nilainya bid'ain wa isyrina darajat. Nilainya lebih baik 23 sampai 30 derajat perbedaannya dengan orang yang sholat di rumah dan di kantornya. Bid'ain wa isyrina darajat. Perbedaannya 23 sampai 30 derajat. Bila orang-orang yang sholat di rumahnya dapat pahala 1 bila sendirian, maka orang yang datang ke rumah Allah, dia mendapatkan kebaikan derajat 23 sampai 30 derajat kebaikan. Maka orang-orang yang sholat di rumahnya kemudian dibandingkan dengan orang yang belum sholat, bahkan dengan orang yang baru ingin ke masjid, baru ingin ke musolla, sudah mengalahkan pahala orang yang sholat di rumah. Bapak ibu punya kantor, di samping kantor ada masjid, bapak ibu memilih sholat berjamaah di masjid, atau bapak ibu punya rumah di sampingnya ada musola atau masjid, memilih sholat berjamaah di rumah dan tidak ke masjid, sudah terkalahkan pahala sholat bapak ibu dengan orang yang mau berjalan ke masjid. Belum sholat, baru mau berjalan ke masjid. Kenapa? Karena ada satu rumus dari baginda Rasul. Bagi orang yang ingin ke masjid, maka sunnahnya menyempurnakan wudhunya di rumah. Ketika sudah berwudhu di rumah, maka setiap langkahnya menuju masjid, langkah pertamanya adalah yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya. Dan langkah berikutnya adalah mengampunkan dosa-dosa kecil yang dibawa. Lisan yang pernah salah berkata, diampunkan dosanya bagi yang tadi berjalan. Mata yang salah melihat, diampunkan dosanya. Telinga yang salah mendengar, diampunkan dosanya bagi kita yang tadi pagi berjalan ke masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang menaiki kendaraan? Maka setiap putaran rodanya merupakan ampunan bagi dosa-dosa kecil yang dia bawa. Begitu sampai ke musola atau masjid,
Rasul kemudian menjelaskan tempatnya lebih baik 25 kali ketimbang musola, ketimbang rumah atau tempat di kantor untuk sholat. Yang satu keduanya jarak kebaikannya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Maka orang yang baru mau ke masjid sudah mengalahkan pahala orang yang sholat di rumah tadi. Belum sholat Bapak Ibu, baru mau ke masjid sudah bisa mengalahkan pahala orang yang sholat di rumah tadi pagi. Maka bersyukurlah kita. Karena begitu masuk masjid kata Rasul dan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka dituliskan pahala sholatnya itu sepanjang ia duduk di masjid, sepanjang ia tidak merusak amalannya atau berhadas. Maka kita hari ini sekarang walaupun sudah tidak sholat, pahala sholatnya tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat berkata kepada orang-orang yang berjamaah di musola dan di masjid ini, apa kata malaikat? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang berjamaah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang-orang yang berjamaah. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubat orang-orang yang berjamaah. Kita senantiasa sholat sunnah taubat di malam hari, tapi tidak ada jaminan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan berjamaah di masjid, berjamaah di musola, secara otomatis taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendoakan adalah para malaikat, diaminkan oleh para malaikat, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan sholat berjamaah ini sebagai amalan terbaik, karena manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebiasaannya. Bila kita mendawamkan sholat berjamaah di rumah-rumah Allah, bila kita membiasakan sholat berjamaah di rumah-rumah Allah, maka mudah-mudahan wafatnya kita juga dalam keadaan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang luar biasa dikisahkan dari sebuah kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah dari seorang sahabat yang begitu mulia, sahabat yang memiliki kekurangan dalam fisiknya. Ini akan menjadi renungan terdalam bagi kita. Di dalam kitab sholat berjamaah yang ditulis oleh seorang ulama, di mana beliau mencantumkan kisah-kisah luar biasa orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang rela datang ke masjid dan ke musola untuk berjamaah walaupun fisiknya mempunyai kekurangan. Sahabat ini bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Beliau memiliki keterbatasan, matanya buta, tidak mampu melihat dengan sempurna. Maka suatu ketika turun perintah untuk sholat berjamaah di masjid, beliau laksanakan karena Allah. Tapi kemudian beliau berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah saya mendapatkan keringanan? Aliyya ruksah, bolehkah saya dapat keringanan di sholat subuh? Karena bila sholat zuhur ke asar, saya berjalan dari rumah terang, banyak penuntun. Dari maghrib ke isya masih terang, saya ke masjid, banyak penuntun. Saya masih bisa iktikaf dari maghrib ke isya. Tapi bila waktu subuh ya Rasul, rumah saya jauh, mata saya buta, gelap, tidak ada penuntun. Bolehkah di waktu subuh ini saya sholat di rumah? Bolehkah saya dapat keringanan sholat di rumah ya Rasul? Apa kata baginda Rasul? Rasul tidak mengiyakan dengan berkata boleh dan tidak mengatakan tidak. Beliau Rasul kemudian bertanya kepada sahabat mulia ini, atasma'ul adzan, wahai sahabat mulia, apakah kamu masih mendengar azan? Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasul, saya masih mendengar azan. Ma dumta tasma'ul adzan, kata baginda Rasul, ma dumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid.
Selama telingamu masih mendengar azan, maka usahakan sekuat tenaga laksanakan sholat berjamaah di rumah Allah, di musola atau di masjid. Maka sahabat mulia ini kemudian berpikir, kalau Rasul tahu rumah saya jauh, mata saya buta, tapi Rasul tetap menganjurkan dan memerintahkan untuk sholat di masjid, maka saya tahu sesungguhnya sholat di masjid mempunyai keutamaan yang luar biasa. Maka dirubah mindsetnya. Sholat subuh beliau misalkan jam 4.46, beliau jalan dari rumahnya jam 3. Mulai pelan-pelan meraba jalan sampai terbiasa ke masjid. Sampai bila subuh yang menata masjid biasanya Bilal, Abdullah bin Abi Ummi Maktum datang lebih dulu. Sampai Rasul kemudian memerintahkan azan dikumandangkan 2 kali. Bila kita yang datang ke Madinah hari ini, subuh 4.46, jam 3 sudah azan. Kenapa jam 3 sudah azan? Azan pertama di zaman itu dikumandangkan oleh Bilal sebagai azan untuk membangunkan jamaah muslim. Kemudian azan di waktu subuhnya dikumandangkan oleh Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Sampai hari ini bila kita datang ke Madinah untuk umrah dan haji, azan subuh di sana dikumandangkan sebanyak 2 kali. Bukan hanya sekedar untuk membangunkan orang-orang, tapi juga mengingatkan bahwa dahulu ada orang yang matanya buta, rumahnya jauh dari masjid, tapi tetap berangkat ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal masjidnya, lantainya hanya tanah liat, tiangnya hanya pelepah-pelepah kurma, atapnya hanya daun-daun kurma yang bila panas begitu panas, dingin begitu dingin, bila hujan pasti bocor. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis, Rasul pernah sholat selesai assalamualaikum, assalamualaikum, di jidatnya tertempel tanah liat yang basah, tanda bahwa malamnya turun hujan. Dengan semua kekurangan fasilitas masjid itu, para jamaah pada saat itu, sahabat-sahabat Nabi mau datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kita hari ini di musola dan di rumah Allah ini, karpetnya begitu nyaman, AC-nya begitu dingin, speakernya begitu nyaring terdengar sampai rumah-rumah kita, memanggil kita untuk datang ke rumah Allah. Suasana begitu nyaman. Kalau dengan semua fasilitas yang disediakan ini, tidak enggan juga membuat kita datang ke masjid. Dengan fasilitas apa lagi Allah ingin kita datang ke masjid? Bagaimana ketika Allah nanti bertanya kepada kita di yaumil qiyamah, dikemanakan kakimu melangkah waktu di dunia? Apa jawaban kita? Ketika kita menjawab kita tidak pernah datang ke masjid, kita tidak pernah tempelkan keningnya ke masjid, apa hujah kita dibandingkan dengan Abdullah bin Abi Ummi Maktum, orang yang matanya buta, rumahnya jauh dari masjid, tapi tetap datang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah pernah menegaskan, ketika Rasul melihat sahabat-sahabatnya sholat di rumah-rumah, apa kata Rasul? La yantahiyanna, berhenti kalian dari sholat di rumah-rumah kalian, dari sholat tidak berjamaah ke masjid. Aula uharrikun nabuyutahum, atau akan aku bakar rumah kalian kalau kalian enggan melaksanakan sholat berjamaah di rumah-rumah Allah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Bila kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, melaksanakan sholat berjamaah di rumah Allah, maka kita dawamkan, kita biasakan untuk terbiasa menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Kalaulah kita diminta untuk memilih oleh Allah, meminta memilih untuk para kolega kita, memilih 3 juta atau 30 juta, tentu kita akan memilih yang 30 juta. Allah dan Rasulnya kemudian meminta kita untuk memilih, di manakah engkau memilih 1 atau 30? Bila kita orang-orang yang cerdas, tentu akan memilih yang 30. Para ulama salafus soleh tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kalau kita belum mampu full 5 waktu berjamaah di masjid, minimal jangan sampai tertinggal. Kalau memang ada 1 waktu yang masih belum sempat sholat di masjid, tidak masalah. Tapi jangan sampai tidak ada ketukan dalam hati ketika dipanggil Allah.
kemudian kita merasa bahwa sholat di rumah pun tidak apa-apa, sholat di rumah pun tidak masalah, sholat berjamaah di kantor pun tak masalah. Bila kita mampu datang ke masjid dan rumah Allah seperti musola-musola ini, maka kita dawamkan untuk berjamaah di masjid. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul, saya cinta kepadamu ya Rasul, kita berkata di hari kiamat nanti, saya cinta kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasul? Bagaimana engkau bisa mengatakan aku cinta kepadamu ya Rasul, sedangkan engkau mengamalkan amalan yang aku sendiri marah ketika aku hidup. Mengamalkan amalan sholat di rumah kalian, tidak mengamalkan amalan sholat berjamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hujah kita kepada Rasul? Benarkah engkau cinta? Kenapa engkau tidak sholat berjamaah di rumah Allah? Benarkah engkau cinta kepadaku tapi engkau sholat di rumahmu? Apa hujah kita ketika Rasul tanya, benarkah engkau cinta? Mana bukti cintamu? Sedangkan engkau mengamalkan amalan yang membuat aku murka. Rasul mengatakan, aku akan bakar rumah kalian bagi engkau yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka kita hari ini di antara jutaan orang yang hidup pagi ini adalah orang-orang yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala, mampu datang melangkahkan kaki ke rumah Allah ini untuk meramaikan dan memamurkan rumah Allah ini. Maka bagi kita yang sudah mampu mendawamkan, maka berjalan, bersabar. Bila turun hujan, bila terasa dingin, bersabar. Kalau orang mampu bersabar dalam kemaksiatan, ada maling yang berkata kepada bosnya, bos, buka kunci motornya susah, buka rumahnya susah. Apa kata bos maling? Sabar, pelan-pelan. Kalau bos maling bisa mengatakan sabar untuk bermaksiat, lalu kenapa kita tidak bisa mengatakan sabar walaupun hujan turun, sabar walaupun dingin cuacanya, tetap berjalan ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan sholat berjamaah ini merupakan amal terbaik kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, satu amal yang akan ditanya pertama kali ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, as-salah, bagaimana sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka insya Allah amalan yang lain pun baik. Wa idza fasada, kalau rusak sholatnya, maka amal yang lain pun dipastikan rusak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya diberi waktu 20 menit, alhamdulillah sudah 25 menit. Mohon maaf terlewat 5 menit. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadikan sholat berjamaah adalah amalan terbaik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mendawamkan sholat berjamaah di masjid, maka mudah-mudahan matinya kita, wafatnya kita pun dalam keadaan sholat berjamaah di masjid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.